Hi and welcome to The Flick, bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. Dalam program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita nonton apaan? Para betina pengikut iblis. Para betina pengikut iblis. Ini film baru rilis di Netflix ya, kayaknya baru beberapa hari yang lalu kayaknya. Iya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam sinopsisnya. Sinopsisnya akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Oke, jadi para betina pengikut iblis ini mengisahkan para perempuan berbeda yang harus mengabdi kepada iblis. Dimulai dari Sumi yang diperankan oleh Mawar De Jong. Dia ini mengurus ayahnya, namanya Karto, yang sakit. Nah, untuk bertahan hidup itu, ia buka warung gulai dari daging manusia atas hasutannya iblis. Nah, sementara di sisi lain, ada Sari yang diperankan oleh Hanggini. Dia ini kembali menjadi dukun teluh dan meneror desa saat adiknya Ningrum mati dibunuh dan mayatnya hilang dari kuburan. Dari situ dia akhirnya kembalilah atas hasutan iblis, dia kembali lagi menjadi pengikut iblis itu. Nah, begitulah ceritanya. Jadi intinya mah ada beberapa wanita yang bekerja sama dengan iblis lah ya intinya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit membahas sang sutradara dan para pemainnya. Sang sutradara yaitu Rako Prijanto ya namanya ya. Iya, Prijanto. Nah, aku baru tahu loh kalau beliau ini penulis cerita AADC ya. Bukan jadi sutradara tapi penulis ceritanya. Oh iya. Aku baru AADC yang mana? Hah? Yang pertama. AADC yang pertama. Oh. Terus tapi dia emang banyak nulis skenario sih kayaknya. Ya, tapi aku baru tahu kalau ternyata beliau lah yang menulis cerita legend zaman kita SD ya. Terus untuk yang film-film yang baru itu ada World Cup DKI Reborn 3 dan 4. Ada juga Teman Tapi Menikah. Iya. Ini kayaknya Hani yang apal kayaknya nih. Iya, dia dari novel ya? Makanya aku bingung. Oh, ya dari cerita aslinya. Oh, cerita asli. Makanya mungkin di sini dia pakai Adipati sama Mawar De Jong lagi kali ya. Iya. Karena kan di yang Teman Tapi Menikah 2 sama mereka kan. Oh, sama Mawar ya. Iya. Terus ada film yang aku suka banget nih Han. Perfect Stranger yang keluar di Prime. Iya. Itu bagus banget ceritanya, angle-nya bagus, sinematografinya keren sih. Iya. Terus paling ada juga film Indo yaitu Sang Kiai. Film yang apa ya? Nah, ini Adipati juga loh Sang Kiai. Iya, Adipati juga. Iya, benar-benar. Jadi istilahnya Adipati Dolken sama beliau tuh kayaknya udah sering banget ya, chemistry-nya dapat banget. Iya, benar-benar. Kalau enggak salah Bayi Ajaib kalau nggak salah kan ada juga kan? Iya, Warkop DKI Reborn tuh Adipati. Iya, Adipati juga loh. Bener. Bayi Ajaib kan yang terbaru ya? Bayi Ajaib, iya. Iya, Adipati Dolken juga kan? Vino sama Adipati kalau nggak salah. Oh, Adipati main juga di Bayi Ajaib. Coba dah. Oh iya, bener. Bener kan? Iya. Tapi mungkin nanti kita akan bikin VTalk-nya ya kalau Bayi Ajaib kalian ya. Iya, boleh. Karena pemainnya itu menarik loh. Kalau yang Bayi Ajaib kayak Arvino Guastia, Adipati Dolken lagi bermain, Sarah Fajira main lagi. Iya, main lagi. Nanti kita akan bikin lah movie talk-nya tentang Bayi Ajaib. Selanjutnya untuk para pemain, yang pertama itu yang jadi karakter utama Mawar De Jong. Mawar De Jong udah sering banget main film kan itu. Dan almost every movie itu acting dia selalu selalu memukau lah. Iya. Contohnya kayak Teman Tapi Menikah 2. Buat aku lebih suka dia dibanding Vanessa. Ini mah opini pribadi ya. Idenya ya. Iya. Ini mah opini pribadi ya. Aku lebih suka actingnya, Maya lebih cocok lah chemistry-nya di film ini gitu ya, di TTM 2. Aku juga suka dia di Bumi Manusia. Ya, Bumi Manusia. Terus itu yang paling keren juga Miracle in Cell Number 7. Oh iya. Itu dapat banget sesedihnya. Iya, dapat. Sama film horor satu lagi yaitu Puisi Cinta yang Membunuh. Tentang film horor itulah. Oh, aku belum pernah nonton sih. Aku juga belum pernah nonton sih, tapi aku mungkin tertarik akan nonton sih kalau yang mainnya Mawar. Selanjutnya ada aktris muda yaitu Hanggini Purindareto. Aku tahu dia sih cuma dari Gis and Ann ya. Ya, Gis and Ann. Oh iya, Gis and Ann. Gis and Ann ya. Dia tuh sebenarnya lebih banyak sinetron deh. Oh iya, lebih banyak sinetron ya. Terkenalnya. Dan dia influencer lah gitu, YouTuber. Oh, oke. Ama yang terakhir kita nonton itu sebelum ini adalah Kembang Api. Firework. Yang Agus Ringo, Masya Timothy ya. Iya, benar. Selanjutnya ada Sarah Fajira. Sarah Fajira ini sebenarnya aku taunya dari penyanyi sih. Iya, dulu tuh sama Virginius Latih. Iya, aku juga taunya aku baru tahu dia aktris. Tapi ternyata ada satu film lagi yaitu film horor Kabut namanya. Sama dia juga muncul di tadi kita udah bahas Bayi Ajaib. Iya. Sama ada film dia juga sama Denny Sumargo. Tentang orang gila gitu. Dia pernah main juga sama Denny Sumargo, Balada Sepasang Kekasih Gila. Balada Sepasang Gila juga ceritanya. Iya.
Jadi dia sama Denny Sumargo cerita jadi gila gitu deh. Oke. Selanjutnya ada aktor yang tadi kita sering bahas nih Han, yaitu Adipati Dolken. Iya. Dia ini sering banget di film-filmnya Pak sebenarnya. Rako Prijanto. Pak Rako Prijanto. Kayak di TTM, terus Perfect Stranger. Terus ada beberapa film lainnya tuh yang aku suka tuh di Possessive. Oh iya, Iya. Possessive. Possessive itu keren banget actingnya dia sih. Yang Iya, apa? iya. Istilahnya? Manipulatif. Iya, manipulatif gitu. Iya. Bener-bener posesif gitu. Mm-hmm. Terus di Love for Sale 2. Iya. Itu keren sih actingnya juga. Bagus dia. Sama Tiga Dara yang bareng Tora Sudiro sama satu lagi aku lupa. Tanta Ginting. Ya, Tanta Ginting. Jadi kalau aktingnya Adipati Dolken kayaknya bagus-bagus ya. Tapi Adipati tuh emang termasuk salah satu aktor Indonesia yang menurut aku aktingnya tuh patut diacungi jempol gitu loh. Iya. Dia bisa bermacam-macam persona sih. Iya, gitu. Lalu ada beberapa nama lagi kan, seperti Hans de Kraker yang jadi Dr. Friedman, yang aktor Belanda, sama Derry Oktami. Derry Oktami ini aku sering banget di Indosiar. Oh. Tau gak sih yang jadi bapaknya Sumi? Oh iya. Si Pak Karto. Iya, Pak Karto. Itu aku sering banget lihat di Indosiar sinetron gitu sih. Iya sih. Tapi di sini dia itu berperan sebagai ayahnya si Mawar ya. Iya. Dan aku lihat dia juga bermain di Bayi Ajaib juga. Oh iya. Tapi ntar kita bahas lagi deh ya untuk Movie Talk. Okay. Itu dia sedikit informasi tentang sang sutradara dan para pemain. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan POI. Bagi yang mau nonton, skip aja bagian ini karena ini bakalan spoiler ya Han ya. Yes. Oke, yang pertama yang aku mesti perjelas adalah ini bukan film horor tapi lebih ke thriller nggak sih? Iya, benar. Karena dari awal tuh udah diliatin gore-nya, di mana yang operasi motong kakinya bapaknya, yang isi kulkasnya itu badannya si adiknya Ningrum. Iya. Nah, terus gak kalah lagi yang pas di akhir film, yang pas si Suminya itu nyiksa bapaknya. Oh iya. Itu gore-nya benar-benar diliatin, gak ada sensor. Tapi justru itu yang bikin feel horornya hilang gitu. Iya. Lebih ke thriller jadinya. Lebih ke thriller sih. Iya, aku tidak menyarankan nonton ini ketika makan. Ya, benar sekali. Janganlah. Benar. Jadi ya aku merasa sebagai film horor gak dapet atmosfernya, gak dapet ambience horornya. Cuman kalau dari segi film thriller ini dapat banget sih Yan. Iya, aku suka kalau dari segi thrillernya gitu. Nah selanjutnya aku pengen ngomongin actingnya sih Yan. Oh. Ada 3 aktor-aktris yang aku sangat stand out adalah pertama actingnya Mawar, Adipati Dolken, sama Hanggini. 3 karakter ini aku keren banget sih actingnya di sini. Oke, kita bahas dulu satu-satu nih Yan. Kita akan save the best for the last. Jadi kita akan bahas tentang actingnya Hanggini. Oke. Hanggini di sini actingnya dia kayak yang apa ya? Kayak yang kaku, tapi misterius. Iya. Dari tatapan mukanya, tatapan matanya juga. Jadi apa ya? Yang kaku. Aku baru sih lihat dia di film horor. Dia yang kayak misterius, yang tatapan tuh sinis tau gak sih? Apalagi pas actingnya dia lagi di kuburan adiknya. Oh iya. Dia yang benar-benar sedih banget. Tapi dia tuh di sini juga kelihatan misterius, diem, tapi gila. Oh iya, diem dan gila dan psikopat. Iya, tapi kayak orang yang katanya dia baik-baik aja, tapi dia tuh gila gitu, pemikirannya tuh gila. Bener-bener. Gitu. Itu sih yang gini keren di sini. Dan emang beda banget sih sama di Gis dan Kembang Api. Iya. Ini jauh banget bedanya, jauh banget. Dia mainin juga ya jadi yang cewek-cewek yang maksudnya yang ceria-ceria aja gitu. Iya, selalu yang ceria, drama. Gitu. Di sini stand out banget sih dia. Beda lah at least ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah aktingnya Adipati yang menjadi sebagai iblis. Di sini aku ngomongin dari segi akting ya. Iya. Dari segi akting, Adipati Dolken tuh emang nggak pernah mengecewakan aktingnya. Dia akting yang kayak iblis yang pengen menghasut, pengen ngerayu. Terus tone suaranya juga. Iya, tone suaranya dia bisa menyesuaikan lah gitu. Iya gitu loh. Jadi nggak datar itunya. Kadang kecil kayak cewek, kadang tiba gede gitu, tinggi lah, galak, baik gitu. Yes. Terus dari gerak-geriknya sih iya. yang pas dia kayak gemulai gitu, seakan menggoda gitu. Iya. Itu keren sih si Adipati Dolken di sini. Kesana tuh kayak dia baik tapi enggak gitu. Dia antara baik dan jahat tuh dia abu-abu sebenarnya. Iya, benar. Dia memperlihatkan kalau dia baik tapi sebenarnya niat dia jahat kan. Iya.
Nah, kendati demikian, Mm-mm. aku mesti bilang Adipati Dolken secara acting di sini bagus banget. Cuman buat aku dia sebagai iblis kurang cocok sih. Kurang cocok dari dalam arti make up-nya. Iya, Tahu nggak sih make up-nya itu cuman kayak yang dibedakin doang. Iya, bener-bener sih. Iya, kayak- Make up-nya kurang sih. Kurang menunjukkan serem. kurang menunjukkan kalau sebagai iblis. Kalau iblis gini, yang setahu aku ya, iblis itu ada di film-film itu ada 2 jenis lah. Pertama yang serem banget kayak di Insidious kayak gitu film horor gitu, yang benar-benar mukanya dibikin serem. Iya. Atau yang kedua yaitu iblis itu kayak yang pakaiannya rapi, yang pakai kayak jas, Lucifer. ya kayak Lucifer, pakai Mhm. jas, pakai dasi segala macam. Tapi di sini tuh kayak apa ya, tidak kerasa gitu. Kayak apa ya, film ini tuh bagus actingnya, tapi kayak ada sentuhan yang kurang gitu loh. Dari segi make up-nya, terus dari segi entrance-nya sih, Yan. Dia tuh aku harapkan ketika dia ada itu harusnya apa ya, kayak aku lebih suka kalau dia akan ada jump scare-nya gitu loh. Iya. Dia ngebangun atmosfer horornya. Kalau ini kan enggak. Ini tiba-tiba sumi. Iya. Itu cuman kayak gitu doang, kayak manggil-manggil doang Iya. gitu. Jadi tidak menunjukkan dari sisi iblisnya yang serem gitu. Iya. Tapi kendati pun demikian juga, dia tuh kayak seperti yang ya itu kamu bilang tadi, yang dia berusaha jadi yang baiknya, tapi ternyata niatnya jahat gitu. Bahkan kalau kita ngomongin serem kan, aku lebih serem yang scene adiknya Ningrum. Yang mana? Yang scene di kasur. Oh iya. Itu lebih serem. Itu lebih serem Itu sih. serem daripada iblis. Aku bilang adik yang Ningrum itu lebih serem dibanding iblisnya sendiri gitu. Serius, karena pas scene-nya adiknya Ningrum yang di kasur sama yang di lemari, buat aku itu horornya dapet. Building atmosfer sama ambience-nya dapet di situ. Iya. Di yang adiknya horor yang minta balas dendam itu loh. Iya. Walaupun kita tahu kalau ternyata itu adalah si iblis itu sendiri kan. Iya, benar. Cuman ya adiknya Ningrum tuh buat aku lebih serem dibanding iblisnya loh. Iya. Dari segi make up-nya, dari segi perawakannya, dari segi Iya. momen entrance-nya, itu jauh lebih serem dibanding iblisnya sih. Dan buat aku itu sangat disayangkan gitu. Iya. Sedikit lagi ngomongin masalah serem-seremnya nih Han. Sangat disayangkan jump scare-nya dikit banget Han ya. Iya. Paling cuma beberapa momen doang ya. Paling adiknya ini yang jump scare sama udah sih. Sebenarnya tuh kehadirannya Adipati tuh bisa dibikin jump scare-nya loh. Iya. Tapi kenapa nggak dibikin? Maksud aku gini, kayak sesimpel kehadiran tiba-tiba gitu loh. Ini tuh kayak kita prediksi bentar lagi si iblisnya keluar gitu. Kita bisa memprediksi itu, jadi kita nggak ada rasa takut untuk itu gitu kan, kayak udah siap. Nah mungkin kalau dibuat kayak tiba-tiba Adipati yang muncul gitu, nah itu mungkin akan lebih bikin seram lagi sih. Iya. Oke, tadi kan kita udah bahas acting yang gini, terus Adipati Dolken. Nah, yang terakhir yang buat aku the best acting itu ya Mawar Dejong di sini sih. Kenapa? Karena ini actingnya jadi benar-benar psikopat nggak sih Han? Iya. Dia yang kayak apa ya? Kayak orang stres. Bener. Kalau aku ngelihatnya di sini tuh si Sumi tuh karakter Mawar Dejong tuh kayak yang apa ya, gelisah. Kayak orangnya tuh gelisah. Terus aku suka dengan cara si Mawar Dejong memerankannya Sumi tuh bungkuk. Oh iya terlalu gini ya. Jadi kesannya kayak orang yang penuh beban hidup. Bener. Terus tapi tatapannya dia tuh tidak sesikopat si Hang gini, cuman tatapannya emang kayak cuman tajam tapi capek gitu, ngerti gak sih? Aku ngeliat karakter tuh di sini si Sumi tuh aku ikut capek gitu loh ngeliat hidup dia. Dan kayak jadi kepikiran, mungkin aja ya orang dengan kondisi sedesperate itu bisa sampai melakukan ya jadiin bule dan segala macam lah dagingnya dari manusia. Nah itu sih yang aku suka dari acting Mawar Dejong di sini. Aku setuju sih Yan. Jadi itu kelihatan kayak nggak tenang sih Yan hidupnya. Iya. Dari hari mungkin hari itu ada aja. Iya. Ada aja. Dan aku acting sadisnya juga dapet sih Yan dia. Iya. Jadi buat aku di sini tuh dia banyak banget menguras emosi nggak sih Yan? Karena dia harus acting yang kayak awalnya tuh kayak cewek yang lemah, dia nggak bisa apa-apa, terus dia tiba-tiba harus yang jadi ngebongkar menguliti gitu. Terus dia ngerawat bapaknya juga. Yang jadi cewek yang lemah, yang penuh beban, yang nggak tenang.
gelisah, terus selalu dilandai ketakutan. Iya, selalu kayak stres gitu Stres hidupnya. gitu. Dan itu hampir sebanyak film tuh kayak gitu. Iya. Dan aku nggak tahu orang-orang pernah nyadar atau enggak, tapi yang aku notice tuh adalah dia tuh baju nggak ganti-ganti loh. Iya, benar. Mungkin untuk menggambarkan nggak bisa ngurus diri itu dia kali ya, saking udah stresnya. Karena dia tuh harus ngurusin bapaknya itu kan. Iya. Ditambah dengan hasutannya si iblis itu juga annoying gitu ya. Makin ditambah kan. Tapi ada 2 scene yang buat aku nunjukin kalau si Suminya psikopat adalah di awal-awal. Pertama pas ngergaji kaki. Oh iya. Mawarnya tersenyum. Kalau kamu Oh iya. Nah, tapi aku pikir itu dia kan udah dihasut iblisnya. Belum iblis. Terus yang kedua yang pas ngulitin kambing. Iya, dia ngeliatin kayak detail banget gitu. Dia kayak pengen gitu. Passion gitu, ngeliatnya passion. Mungkin si iblis tuh tahu, oh ternyata si Mawar ini tuh kayaknya psikopat segala macam. Punya bibit-bibit nih. Iya. Nah, walaupun kita tahu nih ternyata kalau bibit-bibit ini pun emang dari orang tuanya yang kasar kan. Iya. Kita lihatlah bagaimana ayahnya ini memperlakukan si ibunya. Sumi dan ibunya. Dan si bapaknya nggak segan-segan nampar dan maki-maki gitu. Main nampar gitu aja. Iya, dan ya nggak aneh lah kalau si Sumi kayak bapaknya. Iya. Diperlakukannya kayak gitu gitu. Karena ya nggak jauh-jauh beda kayak emang nggak gitu. jauh beda. Nah, kita kan udah bahas actingnya nih, Han. Actingnya kita udah bahas jump scare-nya, dan sekarang kita sedikit ceritanya ya. Aku suka ceritanya si Dr. Friedman. Maksudnya suka di sini adalah aku suka dengan karakter development-nya. Karena di awal-awal kita tuh dilihatin kalau Dr. Friedman itu orang yang baik kan. Iya. Ya, suka nolong orang, suka ngasih obat dengan cara cuma-cuma. Nah, cuman di akhir-akhir ternyata kita tahu lah, ternyata yang ngebunuh adiknya adalah si Dr. Friedman. Sebenarnya dia nggak ngebunuh. Dia jadi mastermind-nya aja, otaknya mastermind-nya. Karena dia itu ngebunuh cuman gara-gara dia itu sebenarnya nggak suka sama kemiskinan, sama orang-orang pribumi. Karena dia kan di sini kan diceritanya Belanda kan. Iya. Nah, dia tuh nggak suka dengan kemiskinan, bau-bau kemiskinan. Jadi selama itu dia tuh pura-pura baik gitu. Iya. Tapi ternyata ya dia justru dialah yang biangnya memulai semua ini, nggak memulai semua ini, tapi memulai si Ningrum ini yang tadinya udah tobat sebagai dukun, kembali jadi dukun. Sari yang tobat. Ningrum adeknya. Oh iya. Iya. Lah yang bikin si Sari yang udah tadinya tobat tiba-tiba udah sholat. Cuman kasihan tiba sholat tuh digangguin lagi kan sama iblis. Yang tadinya tuh si Sari ini udah tobat, udah sholat, tapi gara-gara adiknya dibunuh, kembali lagi kerjasama sama iblis sih. Ngomongin lagi Dr. Friedman, ada lagi yang karakternya aku bingung, si Ija. Nah, si Ija itu pembantunya si Dr. Friedman yang pas lagi makan malam. Iya. Nah, di sini tuh aku rada bingung, kenapa si Sari ini mau ngebunuh si Ija? Karena dia I don't know, mungkin kan kasihan nggak sih? Karena dia ngeledek, enggak juga sih. Nggak juga sih, kan maksudnya aku sih tidak merasakan plot kenapa si Ija itu pantas untuk dibunuh gitu, karena dia tuh nggak niat ngebunuh sebenarnya. Dia juga bukan dia juga ngebunuh kan, disuruh kan. Ya karena dia pengen menusuk si Sari pun karena disuruh, walaupun Indian itu nggak kena. Iya. Terus kenapa harus si ini dibunuh juga sama si Sari gitu? Apakah emang si Sarinya udah kemakan dendam, jadi dia nggak bisa berpikir secara jernih gitu ya. Makanya dia ngebunuh semuanya. Atau dia sengaja supaya nggak ada bukti. Bisa jadi itu, jadi seakan-akan ini emang ada pada mati aja gitu ya. Bisa jadi sih. Aja, gitu. Cuma buat aku kayak motifnya kurang aja sih si Ija ini gitu. Terus yang bikin aku bingung juga adalah aku bingung ini latar tempatnya itu latar waktu dan tempatnya tuh kapan dan di mana sih? Iya, aku juga bingung. Kalau misalkan karena dia Belanda, apakah pada masa penjajahan? Iya. Tapi yang aku bingung, kamu mau ngomong? Nggak suka. Tapi yang aku bingung yang ada freezer. Iya, nah itu. Benar. Gak ada listrik, tapi ada freezer. Iya. Si Sumi kan punya freezer. Terus kedua, aku bingung rambutnya Sari itu ombre atau apa, karena ombrenya cuma merah tapi cuman kayak orang ombre zaman sekarang gitu loh. Iya, kayaknya zaman dulu kayaknya nggak kayak gitu deh. Kayaknya zaman dulu nggak kayak gitu, kayak agak-agak apa ya? Aku nggak pernah lihat sih orang zaman dulu cat
Maksudnya cuma Karena kan satu itu kan rumah. zaman sekarang nggak sih? Iya, yang kayak Udah gitu. tahun 2000-an belasan gitu kan. Maksud aku agak nanggung kalau dia mau ya cat aja semuanya merah biar lebih nyentrik gitu Iya, kan. seakan-akan emang dia lahirnya emang warna merah kan. Iya, atau enggak emang dia terlahir gila aja mungkin pakai cat Iya, apa bisa gitu. Kalau jadi ini gitu. cuma merah satu tuh kayak enggak. Dan terlihat jelas kan. Iya, terlihat jelas. Itu kayak model zaman sekarang banget. Iya gitu. Jadi aku bingung ini latar waktunya itu kapan sih ini? Iya. Karena ya itu kamu udah bahas tadi yang kenapa tuh ada freezer, Iya. tapi kalau lampunya masih remang-remang. Iya. Terus orang tuh masih pakai obor. Kan ada senter sekarang. Berarti kan dia enggak, kalau dia obor berarti melambangkan dia enggak punya listrik kan? Iya, maksudnya kan bisa kalau misalkan emang ada freezer harusnya ada senter nggak sih? Iya, makanya itu enggak. Biar mempermudah. Enggak, Jadi apa ya? buat aku masih ada bingung sih. Iya, terus sama cara ngomongnya juga. Oh iya. Iya nggak sih kayak Aku itu melambangkan di Indonesia atau apa ya? Ngomongnya itu kayak baku tapi tidak tapi tidak sebaku itu. Iya, tidak sebaku itu. Terus dari segi nada, aku bingung ini daerah mana gitu settingannya. Iya. Karena emang bahasanya bahasa Indonesia baku gitu. Iya, tapi bakunya juga kalau misalkan kayak kadet deh kita. Oh iya, kayak kadet. Kadet kan dia ngomongnya masih perhatikan gitu. Jadi kayak kerasa jadulnya. Zaman dulunya. Kalau ini tuh nggak sejaman dulu itu gitu, kayak nggak jelas lah gak gitu. Jelas, karena ada freezer, nggak ada lampu, pakainya obor. Iya. Jadi kayak rada bingung sih. Maksud aku daripada freezer mungkin kalau yang lebih logis mungkin ada es gitu. Iya, mungkin ada es batu kayak gitu-gitu ya. Iya, karena kalau freezer tuh kan berarti punya listrik dong. Punya listrik, artinya kan freezer kan tahun berapa kan? Iya. Freezer itu freezer bukan kulkas. Iya, bukan kulkas, ini benar-benar freezer. Bukan kulkas zaman dan freezer itu yang gede. Freezer, freezer gede, makan es krim gitu loh, bener-bener orang. Iya. Itu sih aku juga bingung sih kenapa ada freezer di situ gitu. Iya, benar. Itu yang sih agak-agak kurang logik. Iya sih. Selain latar tempat dan waktu yang bikin aku bingung kan, ada lagi nih banyak banget hal-hal yang bikin aku bingung sih. Jadi si iblis ini kan bilang kalau dia tuh nggak pernah bohong kan. Tapi pas di awal-awal, pas dia mau ngerayu si Mawar, dia itu mempertemukan si Mawar sama ibunya. Iya, itu bohong. Itu kan sedangkan ibunya udah mati. Jadi kan kayak dia memberikan apa imajinasi itu apa? Atau kontradiktif atau gambaran doang atau bisa jadi si ibunya masuk neraka, si Suminya masuk neraka, jadi ketemunya di neraka gitu. Tuh kayak dia bilang terlalu gambaran gitu ya. masa depan, apakah Sumi di ending akan mati gitu. Iya sih, benar sih. Jadi kayak aku rasa kontradiktif gitu, kayak si iblisnya ngomong gak pernah bohong tapi nunjukin kalau ibunya udah mati. Iya. Terus dia memperlihatkan si Suminya bisa ketemu sama ibunya, itu kayak atau mungkin itu emang salah satu trik dia aja. Bisa jadi gitu ya. Aku masih bingung adiknya Sumi itu kemana? Iya. Karena dia bilang dia punya adik. Dia kan ibunya pergi, ibu dan adiknya itu si Ahmad ya, pergi ke kota. Iya. Tapi kan kita diceritain ternyata ibunya nggak pernah ke kota. Iya. Tapi malah disingkirkan sama bapaknya. Iya. Pertanyaan aku, kenapa Sumi nggak nanya, Pak, adiknya kemana? Sumi Pak, adikku mau kemana gitu? Iya, makanya aku juga bingung. Agak-agak nggak jelas gitu sih. Iya, maksudnya, ya kan, lu niatnya nyari ibu dan adiknya kan, tapi selama panjang film kita nggak pernah diceritain adiknya itu kayak gimana rupanya, adiknya di mana sekarang, itu nggak pernah ada gitu. Tapi pas aku rada-rada di akhir itu aku kaget kalau ternyata ini masih to be continue. Iya, bersambung tapi gitu, bersambung kan ya. Kenapa nggak Susumi itu nanya ke ayahnya si adiknya itu kemana? Iya. Harusnya nanya nggak sih? Maksudnya, harusnya di ending sebelum dia to be continue gitu. Iya, sebelum dia ngomong, jadi adiknya kemana Pak? Gitu. Iya. Kan si bapaknya ngomong kalau si ibunya itu kan sama adiknya pergi kan. Atau jangan-jangan adiknya itu cuma imajinasi doang. Imajinasi soalnya gitu? Seingat aku tuh bapaknya nggak pernah ngomong tentang adiknya. Iya sih. Yang ngomong adiknya itu cuma si Mawar doang. Apakah jangan-jangan yang kedua nanti ternyata si Sumi berhalusinasi? Sumpah, masih misteris. Itu sih juga yang aku bikin kayak gitu karena aku kira ini cerita udah beres gitu, ternyata to be continue. Iya, to be dan continue. Endingnya juga rada gantung banget sih, cliffhanger banget itu. Mungkin kalau endingnya gini, kalau aku tahu Sari nyamperin Sumi ada maksud. Iya. Ya. Tapi siapa? Fazira di sini. Iya. Tiba-tiba datang terus nyari tuh. Mau ngapain? Terus kira kayak aku mau nyari kartu gitu. Iya tuh kayak lu mending dari dulu deh nyarinya. Iya, kenapa dari dulu? Apa jangan? Nah, itu sih yang pembahasan.
si Sarah Fajira atau Asi di sini aku rada bingung karena screen time dia tuh di sini dikit banget ya. Iya. Karena gini, di posternya ada para betina pengikut iblis kan, posternya tuh kan ada 3 cewek. Iya. Si Sumi, si Sari, sama si Asih. Iya, tapi sepanjang film si Asih ini, Sarah Fajira ini screen time-nya paling dikit. Iya. Terus aku masih bingung dia posisinya tuh apakah dia pernah berhubungan dengan iblis atau enggak. Kita nggak diceritain, kita cuma tahu kalau dia apa namanya, mucikari kan dia? Iya, dia mucikarinya. Nah, apakah dia pernah berhubungan dengan iblis atau enggak? Itu nggak diceritain, cuman itu dia cuman dia akhir-akhir datang, aku mau nyari kekasihku Karto. Iya. Sepanjang film lu ngapain? Terus juga gini loh, dari Sari nyari ketemu Asi. Dari gelang itu kayak nggak diceritain nggak sih, dia dapet gelang dari mana tiba-tiba? Diceritain sih sebenarnya. Oh iya. Diceritain. Oh oke, sorry aku nggak. Oke, nah terus itu sih endingnya sih yang aku rada bingung, kayak yang kata kamu, kayak si Sari nyari adiknya bener lah ke Sumi. Iya. Disuruh sama si iblisnya. Iya. Tapi ya si Asi ini gitu, aku masih Sumi kurang datang tuh kayak apa sih? Iya gitu. Dan dia tuh ceritanya tuh cuma sebatas dia itu kekasih bapaknya kan. Iya. Orang yang dicintai lah sama bapaknya. Terus punya anak. Dan anak bla bla bla, dan nonton aja lah kalian ya. Cuman udah gitu doang gitu. Iya. Aku masih belum merasa si Asi ini berperan banget di cerita ini gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong si karakter Asi ini ya, aku juga agak aware kenapa make up-nya. Jadi ceritanya Asi itu kan udah tua kan. Iya. Kan seumuran bapaknya. Seumuran bapaknya Sumi kan. Dan di sini tuh make up dia kaku banget. Iya, jadi bener. Bahkan sampai ceritanya keriput-keriputnya dia kan. Dia berkeriput nih mukanya. Tapi misalkan dia ngomong itu kayak nggak, kita kan kalau ngomong ada gerakan bibirnya muka, kan. gerakan bibir, iya. Gerakan bibir, gerakan pipinya, mukanya lah. Nah dia tuh kayak nggak ada, berarti kayak kaku banget gitu loh, make up-nya gitu. Mimik mukanya tuh nggak aneh. Iya, yang aku harap sih kalau nanti ada yang keduanya, please make up-nya dibenerin lagi. Iya. Sayang banget gak sih? Itu kayaknya kata aku make up-nya ketebelan tau gak sih, An? Iya. Sehingga nggak kena rahang mulutnya, nggak kena gitu. Iya, jadi aku juga bingung, ini si Asi ini ngomong atau enggak? Iya, aku juga kayak, kok ada suaranya tapi dia nggak ngomong. Aku juga bingung gitu. Iya kan? Ini kayak, kok dia ada suaranya, tapi kok kayak nggak ngomong gitu. Iya, benar. Gitu sih ya, mungkin itu sih ya, diharapin kalau misalkan nextnya aku ngerti dia pengen bikin tua, tapi at least diperhalus lah gitu. At least kenal lah antara make up-nya itu ke rahangnya itu kenal lah perspektifnya gitu kan. Jadi pas ngomong tuh kelihatan kalau dia tuh lagi ngomong. Iya, kelihatan lebih real gitu. Atau mungkin tau nggak sih di akhir-akhir kenapa dia pakai penutup itu? Kenapa? Biar menutupi itu sih. Biar kita nggak bingung kalau dia ngomong atau enggak gitu ya. Atau mungkin budgetnya sengaja buat yang kedua, jadi make up-nya bisa jadi sih. Karena kan dia screen time-nya juga nggak banyak kan. Ya, dia screen time-nya juga nggak banyak di sini sih. Dan juga karena ini kan kalau nggak salah film Falcon Black yang kedua. Jadi kan Falcon Production tuh dia bikin Falcon Black tuh yang horor-horornya kan. Iya. Versi horornya dari production-nya. Iya, dan di awal tuh aku di awal mulai film tuh kelihatan banget. Biasanya kan Falcon cerah, gelap gitu kan, kayak Disney Cruella atau nggak sih? Tapi ini menggambarkan kalau dia tuh Falcon, produksinya oleh Falcon Black gitu. Jadi dia pengen memperjelas kalau ini tuh bagian dari Falcon, tapi bukan dari Falcon yang utama. Iya, tapi ini tuh kayak film-film Falcon yang horor gitu. Karena Bayi Ajaib juga salah satunya. Oh, di sini Bayi Ajaib juga? Iya, jadi kayak Bayi Ajaib yang pertama, terus kalau nggak salah yang kedua ini. Oh, oke. Aku baru tahu sih ini Falcon Black ya. Iya. Aku baru nyadar. Aku juga baru tahu pas beberapa hari yang lalu searching. Okay. Jadi overall ya, buat aku sih, aku mixed feeling sih ini. Ini film has a lot of potential, tapi aku ngerasa eksekusinya masih kurang sih, mohon maaf banget. Iya. Karena aku lihat kan genrenya horor kan, tapi pas kita nonton ternyata ini lebih ke thriller dibanding horor gitu. Dan dari segi cerita masih ya masih ada yang dipertanyakan lah, atau aku harap akan dijawab di film keduanya sih ya. Iya, aku juga berharapnya ya, aku nggak mau bikin asumsi dulu nih kalau ceritanya gini, karena kalau misalkan dari yang pertama ini masih banyak plot hole-nya nih, masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya kita harap di film keduanya dijelaskan semua lah ya,
Iya, benar-benar. Oke, mungkin sekian dari aku, Sian. Kamu ada teman? Enggak udah. Oke. Jadi kalau misalkan tertarik untuk nonton aja di Netflix, yaitu apaan? Para betina pengikut iblis. Para betina pengikut iblis. Ya, cuma 2 betina sih sebenarnya. Mungkin asli di yang keduanya. Mungkin ya, yang keduanya akan ya. jelasin. Jadi kalau misalkan lu suka lebih ke thriller, terus nyari film-film yang, pengen yang bikin tegang gitu ya, coba deh nonton film ini di Netflix ya. Yes. Oke. Mungkin sekian aja ya dari kita. Kalau misalkan kalian udah ada yang nonton, terus ada fakta-fakta atau momen yang kita miss atau salah, langsung aja komen di bawah. Oke? We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.